Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Arif Riyadi LCMAG sebagai pengampu mata kuliah programming hadis dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Mujahid, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Hadis. Ya, saya di sini atau di depan kamera ini akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan judul apa? Dengan judul sebaik-baik umur adalah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa sehat walafiat seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat, langsung saja ya. Tadi judulnya apa tadi? Sebaik-baik umur adalah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberinya umur panjang, sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya. Lah, sebagai bekal hidup abadi di akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Artinya apa? Artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis itu telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberinya umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Ya, mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit, tidak termasuk orang-orang baik. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Orang-orang merugi. Nah, terus namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang
meski mereka berdoa demikian. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Nah, teman-teman yang saya cintai, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yankadli lahu minal a'mar wa khairul umuri barakatuhu wa taufiqu fihi lil a'mali shalihatil wal khairatil khassah wal ammah. Artinya apa? Artinya sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan kebajikan-kebajikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Ya, dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesolehan dan kebajikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya apa ya? Sebetulnya sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya, ya, pada umurnya yang panjang, tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya, ya, yang dilakukannya semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, ya, tadi di atas yang saya sampaikan tadi itu, ya. Oleh karena itu bisa saja seseorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak, dan mungkin sama, ya, atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang terbaik karena apa? Ya, karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek terbaik, karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, inilah umur yang pendek dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, demikian dalam kaitan itu Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang soleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Al-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Nah, beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan, seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, dan di antara karya besar Imam Syafi'i adalah yang pertama kitab Ar-Risalah, yang merupakan kitab tentang usul fikih, ya, tentang usul fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Al-Um yang merupakan
kitab tentang mazhab fikihnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga yaitu kitab ikhtilaf al-hadis yang merupakan kitab tentang hadis. Keempat, kitab tafsir al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Syafi'i lebih dari 120 buah. Dan beliau hafidh Al-Quran dalam usia 7 tahun. Masya Allah teman-teman, luar biasa ya, subhanallah, Masya Allah. Nah, contoh lain yang soleh, yang tidak berumur panjang namun amal kebaikannya sangat banyak adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam siapa teman-teman? Imam Al-Ghazali, ya gitu ya. Beliau wafat dalam usia 55 tahunnya teman-teman. Ya meski beliau berumur pendek namun begitu besar sumbangsihnya bagi masyarakat luas. Ya, khususnya kaum muslimin ya, khususnya kaum muslimin. Lah, terus membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Islam. Prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit diperintahkan oleh lawan. Nah, di antara karya-karya besar Imam Al-Ghazali adalah yang pertama kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Wah, yang kedua kitab Jawahir Al-Quran yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga kitab Al-Basid dan Al-Wasidah yang merupakan kitab tentang kitab tentang ilmu fikih ya, ilmu fikih dan usul fikih. Nah, yang keempat kitab Maqasid kitab Al-Maqasid Al-Falasifah. Yang keempat tadi kitab Maqasid Al-Falasifah dan Al-Arba'in fi Usuluddin yang merupakan kitab filsafat dan ilmu kalam. Nah, terus dan lain sebagainya ya. Nah, beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Al-Ghazali lebih dari 200 buah. Masya Allah. Hadirin hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, dari apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad di atas, sangatlah jelas bahwa pemahaman literal tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan, masih memiliki kekurangan. Pemahaman ini memang tidak salah ya, hanya belum akomodatif ya, akomodatif ya, itu terhadap fakta bahwa banyak orang soleh tidak berumur panjang. Nah, orang-orang seperti ini meskipun tidak berumur panjang namun amal-amal kebaikannya sangat banyak sebagaimana disebutkan di atas, yakni Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebajikan lainnya. Nah, selain itu adalah umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesolehan
kesolehan hingga pada tingkat tersebut tingkat tertentu yang setara atau setara malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang ya terhadap kelompok kedua, yakni mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesolehan dan kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutnya sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, batasan umur panjang yang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah SAW yang mencapai 63 tahun sebagai standar, ya artinya mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun, semisal 50 sampai 55 tahun, nah itu atau kurang dari itu, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat dalam usia kurang dari 40 tahun ya teman-teman, 40 tahun. Nah, termasuk berumur pendek sebagaimana dijelaskan Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab tersebut di atas yang tadi saya sampaikan tadi loh. Nah itu ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan saya dalam perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.